Intan. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk sekarang berarti kita mau wawancara berkaitan dengan pasca observasi kelas ya, Ade ya. Kakak Ade sudah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan saya sebagai supervisornya ya. Nah, Kak Ade dari pelaksanaan pembelajaran yang Kak Ade laksanakan itu, di mana waktu pra observasi gitu ya, ada beberapa tujuan pembelajaran gitu ya dari kegiatan yang Pak Ade laksanakan. Di antaranya Pak Ade boleh tujuan pembelajarannya Pak Ade? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi yang sudah melaksanakan atau membantu saya untuk mengevaluasi diri saya terkait dengan hasil bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya di kelas ke siswa. Kemarin kan yang kita bahas waktu itu adalah terkait dengan mapel perawatan berkala ya untuk kelas 11 fase F. Nah, tujuan pembelajarannya itu terkait dengan mapel tersebut, yang paling dasar adalah siswa dapat menguasai tentang materi dasar perawatan berkala atau servis berkala. Kalau secara kita nilai sekali itu di 10.000 km, 20 km sampai 30 km. Dan itu merupakan basic siswa ketika mereka mau dibayar menjadi seorang mekanik di dealer ya, seperti itu. Itu tujuan dasar. Yang kedua, selain dari kita ingin masih untuk mereka untuk kerja di dealer, tetapi sebenarnya yang paling utama adalah minimal mereka ketika keluar dari sekolah ini setelah mempelajari materi tersebut dan dimatangkan di PKL, mereka minimal bisa melakukan servis sendiri di lingkungan mereka seperti itu. Minimal ketika mereka gitu ya, punya mobil sendiri atau motor sendiri, mereka sudah tahu basic dari konsep perawatan berkala seperti itu. Sehingga katakanlah ketika mereka melakukan servis itu, mereka bisa membandingkan dengan apa yang ada di dealer seperti itu ya. Kadang-kadang kan bagi masyarakat awam yang tidak tahu itu sebenarnya ketika servis kedua itu kadang-kadang mereka tidak tahu tiba-tiba ada ini rusak. Nah itu sebenarnya bisa diklarifikasi. Nah minimal masyarakat untuk siswa itu bisa ke sana. Oh ternyata basic perawatan yang betul seperti itu. Jadi mereka punya konsep dasar sehingga tidak mudah untuk katakanlah diberikan doktrin yang katakanlah itu tidak sesuai konsep tersebut. Sehingga mereka tidak mau kerugian. Itu. Jadi follow up dari pembelajaran itu minimal siswa itu bisa melakukan servis sendiri gitu ya, kemudian yang memang setara dengan yang ada di Ade untuk di pra itu area pengembangan yang mau dicapai itu adalah mengenai pembelajaran sosial emosional gitu ya, lalu pembelajaran berdiferensiasi, lalu menerapkan budaya positif juga. Nah, Ade ya setelah saya amati gitu ya ketika masuk ke kelas gitu ya, Pak Ade ternyata area pengembangan yang ingin Pak Ade capai itu saya lihat memang sudah nampak gitu ya, diantaranya menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi kita tuh tidak hanya terfokus pada akademik gitu, tapi kita juga melihat bagaimana sosial emosional dari siswa itu sendiri. Lalu juga penerapan pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah nampak gitu ya, lalu penerapan budaya positifnya juga ada gitu ya. Pada menariknya saya lihat itu anak-anak bawa oli ya. Jadi sampel itu bisa diceritakan nggak Pak? Oke. Jadi materi yang kemarin saya ajarkan adalah oli ya. Oli itu sebenarnya bagian dari perawatan. Karena secara teknis oli itu basicnya perawatan dari oli. Mau sebagus apapun kendaraan kita, sebagus apapun semua pun
Kalau misalkan olinya tidak terjaga ya sudah, itu hanya tinggal menunggu waktu yang tidak lama untuk kendaraan tersebut rusak. Makanya materi oli itu saya yakini sangat penting sekali untuk diajarkan kepada anak didik. Nah kemarin teknisnya adalah pembelajarannya saya menugaskan ke siswa, ayo melalui persepsi siapa yang pernah melaksanakan penggantian oli di rumah atau di sekitar jika atau misalkan kalian itu banyak di siswa dan yang sering main di bengkel. Dari situ yaudah kalau kayak gitu berkaitan dengan materi perawatan berkala ini silakan kalian di rumah kalau ada botol oli bawa ke sekolah bekas-bekasnya. Kemudian dari situ kan kita bisa mengidentifikasi ya oli yang dipakai itu apa, isinya apa, fungsinya apa. Nah itu pembelajaran dasar yang diperlukan karena ya sangat penting oli tersebut. Jadi kita ini sebagai masyarakat harus tahu. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya mobil motor kita tidak dimasukkan ke dia, oke kita mengganti. Tapi kita harus tahu basic oli seperti apa. Apakah itu oli untuk engine, untuk transmisi, untuk garda, atau untuk rem dan sebagainya itu harus tahu. Makanya dari botol itu kan nanti ada keterangan, ada merek, ada apa spesifikasi dan sebagainya itu harus tahu. Mereka harus bisa membaca. Oh misalkan oli ini dengan apa jenisnya misalkan 5W 30, nah itu adalah multigrade, bisa digunakan di engine ataupun transmisi ataupun bisa digunakan untuk cuaca dingin, cuaca panas dan sebagainya. Itu harus tahu. Jadi jangan sampai anakku dia hanya memasukkan oli, yang penting oli enggak seperti itu. Karena punya spesifikasi tersendiri. Dari situ kita identifikasi. Nah, kemudian pendekatan berikutnya adalah, nah saya menarik nih, ketika dulu ada Bintek terkait pembelajaran dari diferensiasi dari Pak Dede, pengawas dari KCB kasih ke berapa? Kasih ke 12 ya? 12 ya Pak Dede. Saya menanyakan terkait dengan pembelajaran diferensiasi tersebut. Selama ini yang kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan minat bakat, daya belajar sama readiness ya. Nah saya tertarik Pak, sejauh mana kurikulum Merdeka ini memberikan akses terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Kita kan ini di sekolah SMK yang notabene kita tuh punya 3 pilar. Pertama yaitu B itu bekerja kan, maksudnya bekerja, BM itu melanjutkan, dan W itu adalah berusaha. Nah, bagaimana jika misalkan pendekatan minat dan bakat itu kita implementasikan terhadap 3 pilar SMK itu? Kata beliau ya sudah boleh, kalau boleh. Makanya saya melakukan pendekatan tersebut lewat materi. Ya udah nih, anak-anak, saya kan sudah asesmen mereka di awal. Siapa yang mau bekerja? Kita data, wawancara dan observasi. Siapa yang mau melanjutkan? Ternyata ada sekian persen. Dan siapa yang berusaha? Dan juga kita melakukan pendekatan berdiferensiasi dari arah itu. Oke, ini tugas yang untuk siswa kerja. Nah, kamu tugasnya terkait oli ini, identifikasi dan sebagainya, dan bagaimana SOP jika oli tersebut dilakukan penggantian oli gitu kan. Kemudian yang mereka yang melanjutkan ini terkait oli, oke kamu ini tugas dasarnya, kemudian tugas lanjutannya adalah kamu cari spesifik oli yang lebih detail terhadap oli tersebut, karena nanti ketika di perkuliahan ini pasti akan dituntut sebagaimana yang saya alami. Kemudian, nah bagi yang berusaha, kamu ini tugas dasarnya, dan kemudian cari tahu bagaimana siklus dari cash flow oli ini. Di mana misalkan kamu nanti mau buka bengkel, kamu bisa dapat oli supplier dari perusahaan apa, kamu bisa mengambil rentang fee-nya berapa, keuntungan berapa, dan bagaimana kamu misalkan belajar menawarkan jasa kamu ke lingkungan sekitar dengan minimal kamu bisa melakukan penggantian oli minimal di lingkungan masyarakat. Nah itu pendekatan yang saya lakukan. Ya, walaupun secara nampak mungkin untuk mengelompokkan, tetapi saya rasa yang namanya basic dari kurikulum Merdeka itu kan memberikan sebuah kebebasan orang berpikir seperti itu. Tetapi tidak luput dari substansi konsep pendidikan keadilan keluarga. Itu yang saya lakukan pendekatan, dan ketika saya kumpulkan tugasnya memang kelihatan dari beberapa mereka ada yang mulai benar-benar serius menekuni itu, dan ketika dilakukan refleksi setelah belajar, alhamdulillah ada
responnya positif dari anak-anak tersebut, sehingga mereka bisa mengutarakan setelah hasil pembelajaran tersebut rencana mereka ke depan itu mau seperti apa. Nah, itu Ya luar biasa Pak ya, ternyata sampai menganalisis gitu ya anak-anak yang BMW itu gitu ya arahnya mau kemana. Nah, lalu Pak Ade kira-kira rencana ada nggak sih rencana tindak lanjut Pak Ade gitu ya supaya si anak tersebut benar-benar dia menguasai gitu ya materi yang memang sudah kita ajarkan. untuk rencana tindak lanjut terkait dengan yang kemarin itu, ya tetap kita secara konsisten melakukan pengajaran di kelas terkait dengan tersebut. Namun mungkin untuk kedepannya saya harus mengevaluasi diri saya sendiri, persiapan apa yang harus dilakukan, minimal alat dan bahan yang bisa apa ya ketika masuk pengajaran di kelas itu mereka itu lebih aware, lebih tertarik dan sebagainya, tidak jenuh. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan KSE tersebut. KSE tersebut bisa kita implementasikan antara kita dengan murid maupun murid dengan murid seperti itu. Jadi ini adalah konsistensi kita dalam melakukan implementasi terkait dengan kurikulum mereka. Kalau teknisnya itu diferensiasi dan Terima kasih atas waktunya. Di mungkin terakhir ya saya akan memberikan kesimpulan gitu ya dari kegiatan supervisi kita di kelas. Nah, pada kita persiapan dari mulai tahap persiapan pelaksanaan sampai evaluasi gitu ya yang dilaksanakan oleh Pak Ade di kelas luar biasa bagus gitu ya dan benar-benar berdampak pada siswa itu sendiri. Nah mungkin masukannya supaya hal tersebut di apa namanya implementasinya dipertahankan untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada setelah saya perhatikan dulu tidak ada tidak terlepas dari prinsip-prinsip coaching itu yang yaitu dari kemitraan, proses kreatif dan maksimal kompetensi itu sudah itu dan dari 8 kriteria itu pun juga sebenarnya sudah ada mulai dari disebutkan tujuan yang ditetapkan jika ditetapkannya mereka menjadi disampaikan oleh AD sampai rencana dia udah baik sekali. Saya apresiasi sekali untuk pasca observasi pembelajaran ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you.